Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Hari ini kita menghadiri webinar mengenai isolasi mandiri harus bagaimana di part kedua. Mengingat kemarin setelah pembahasan webinar yang pertama, antusiasmenya luar biasa, banyak juga pertanyaan yang masih belum terjawab. Untuk itu dari panitia mengadakan adanya webinar part 2 ini untuk lebih spesifik membahas pertanyaan-pertanyaan kemarin di kolom chat yang mungkin masih banyak yang belum terjawab seperti itu. Mengingat juga dengan kondisi sekarang COVID sudah semakin ramai, rumah sakit juga semakin penuh begitu ya. Jadi masih banyak kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mungkin ya supaya dan ingin dijelaskan hari malam ini gitu. Untuk itu sebelum kita mulai webinar hari ini, kita akan buka dengan doa dulu. Sebelum memulai acara, kita akan dipimpin berdoa oleh Bapak Pendeta Agus Gunawan. Beliau yang akan memimpin kita untuk doa pembukaan. Untuk Pak Agus dipersilahkan. Ya, terima kasih Dr. Gisela. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian di tengah-tengah situasi yang memang cukup mengkhawatirkan, tetapi kita menjalani semuanya di dalam Tuhan, karena kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dipeliharakan oleh gembala jiwa kita, yang memiliki rencana yang agung luar biasa atas hidup saudara-saudara. Memang beberapa waktu ini kita terus mendengar beberapa saudara kita, jemaat yang terpapar COVID, juga yang kesulitan ke rumah sakit, dan seterusnya kita semua sudah mendengar. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga untuk juga kita mengurus diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya, tetapi juga berdoa. Kiranya Tuhan bekerja. Dan malam ini sekali lagi saya ingin terima kasih ke panitia, rekan-rekan, juga para dokter yang hadir di sini, yang terus mensupport pelayanan di GEO Kim Tong di tengah-tengah jemaat. Kita perlu berdoa Bapak Ibu saudara sekalian untuk mereka juga, appreciate untuk apa yang mereka kerjakan. Doakan Tuhan yang pimpin dan tolong mereka juga semua para hamba Tuhan, para penatua senior, penatua, diaken, majelis semua juga sedang memikirkan yang terbaik, termasuk para gembala lokasi, juga hamba Tuhan di lokasi-lokasi, dan juga para pengurus lokasi. Itu kita ada grup-grup WA yang siang malam terus berusaha untuk bisa menolong setiap jemaat. Kita juga semua akan sepakat, kita bersatu semua untuk bisa melakukan yang the best, yang Tuhan kasih kita izinkan. Dan kita berdoa, mari kita bawa dalam doa, supaya malam ini pun jadi berkat pengetahuan, kewaspadaan untuk kita semua, dan juga apa yang kita bisa dengarkan malam ini, kita bisa share kepada banyak orang yang mungkin tidak mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi malam ini kami datang kepada Tuhan. Kami berada dalam situasi yang tidak gampang, khawatir, cemas, tetapi Tuhan ajar kami untuk tenang di dalam Tuhan. Untuk melihat kepada Tuhan, melihat kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biarlah segala unsur bisa bekerja sama, baik kami sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, maupun sebagai para pelayan Tuhan, bagi juga para dokter-dokter, para tenaga kesehatan, dan juga semua yang melayani di lembaga-lembaga kesehatan hari ini. Juga berdoa untuk setiap orang tua yang khawatir mungkin tentang anak-anaknya, dan anak-anak yang khawatir tentang orang tuanya juga. Tuhan kami berdoa, Engkau berkati juga pemerintah bangsa kami yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tuhan lalukanlah akan COVID ini Tuhan, supaya kami tidak dibebaskan oleh Tuhan sendiri. Tolonglah Tuhan mereka yang sedang sakit, jamah dengan kuat kuasa Tuhan, berikan pertolongan memakai obat-obatan, vitamin, semua treatment, memakai dokter-dokter, para juru rawat, semua. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Terlebih lagi bagi kami yang masih sehat, beri kepada kami penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan agar kami tetap sehat, dan bahkan kami bisa peduli kepada mereka yang lain. Tuhan berkatilah kami, bawa hidup kami di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, kiranya Tuhan berkati setiap pembicara, setiap dokter yang akan menyampaikan paparannya, agar kami dipimpin, ditolong oleh mereka juga. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus buat doa pembukaannya.
Untuk itu, kalau gitu kita nggak akan berlama-lama lagi. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Yeni Tanoyo, spesialis penyakit dalam. Beliau riwayat pendidikannya itu S1-nya di Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mengambil spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan saat ini beliau melayani di Rumah Sakit Hermina Arca Manik dan Hermina Pasteur Bandung, seperti itu, serta Klinik Medical Center Bandung. Untuk tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Paling nanti saya sedikit briefing, nanti kita akan mengadakan. Pertamanya, Dr. Yeni akan membacakan secara singkat rangkuman dari pembicaraan webinar dengan Dr. Niko minggu lalu, beberapa hari yang lalu, supaya kita bisa nge-refresh lagi apa-apa saja yang sudah dibahas, sekaligus nanti setelah itu baru akan ditampilkan beberapa pertanyaan dan Dr. Yeni nanti langsung menjawabnya seperti itu. Nanti setelah itu, setelah pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah kami list dari pertanyaan minggu kemarin, terjawab, nanti baru akan kami mulai juga membalas dari yang kolom chat kayak gitu. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, masih mau menanyakan beberapa hal, bisa di chat di kolom chat seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, dipersilakan Dr. Yeni. Selamat malam semuanya. Terima kasih Dr. Gisela. Ya, Bapak Ibu semuanya semoga nggak bosen ya. Jadi acara ini hari ini tuh dadakan gitu ya, karena hari Jumat kemarin baru 2 hari yang lalu ternyata katanya banyak yang nggak bisa masuk Zoom karena udah overload. Jadi hari Jumat kemarin bagi Bapak Ibu yang nggak ikut, jadi kita sudah membahas tentang isolasi mandiri bersama Dr. Niko Darnindro, spesialis penyakit dalam, itu adalah senior saya. Nah, ini hari ini saya izin untuk share slide PowerPoint dari beliau, karena kemarin sebenarnya sudah dijelaskan, kami udah ngobrol-ngobrol panjang. Hari ini saya akan meringkas saja gitu ya, untuk poin-poin pentingnya untuk kita semua. Nah, seperti kita ketahui, sekarang ini yang COVID kan banyak sekali, dan karena sebagian besar, hampir semua rumah sakit di kota-kota besar ya, secara khusus di Jakarta dan di Bandung ini penuh, maka sebagian besar dari kita yang COVID positif harus isolasi mandiri atau isoman. Nah, bahasan kita kali ini tuh khusus sebenarnya tentang isoman. Bagaimana sih isoman yang baik? Yang pertama, yang jelas ketika Bapak Ibu positif COVID, harus isolasi mandiri. Yang benar adalah tinggal di rumah atau di tempat isolasi mandiri yang sudah ditentukan dan jangan berinteraksi dengan masyarakat gitu. Jadi jangan sampai tuh udah tahu dirinya COVID positif tapi masih pergi-pergi gitu ya, pergi ke apotek beli obat atau pergi ke supermarket belanja atau malah pergi ke kafe nongkrong gitu ya. Itu jangan sampai gitu ya. Baru hari ini saya dapat informasi dari adik saya di Jember gitu ya. Ada loh, itu apotek yang besar di Jember, ada orang beli obat COVID, terus kemudian si bos apoteknya dikasih tahu sama orang, itu orang yang baru beli obat COVID di tempat kamu, COVID-nya positif loh. Lalu si bos apotek itu langsung menyuruh pegawainya untuk tes COVID, dan katanya semua pegawainya positif COVID. Ya, maksudnya itu kan jangan sampai seperti itu, jadi membahayakan orang lain gitu ya. Jadi yang namanya isoman ya harus tinggal di rumah atau di tempat isolasi mandiri yang sudah ditentukan dan jangan berinteraksi dengan masyarakat atau orang lain. Nah, ini dia. Siapa saja yang bisa isoman dan berapa lama nanti kita bahas. Nah, ini adalah gambar yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Ya, dan diingat. Ini kolom yang warnanya pink, ini adalah periode inkubasi. Apa sih masa inkubasi itu? Adalah masa dari virus masuk muncul gejala.
Jadi kalau misalnya kita baru ketemu sama orang yang ternyata positif COVID, misalnya kita nggak tahu nih, baru kita tahu malamnya, ada namanya masa inkubasi. Misalnya virus itu masuk ke dalam tubuh kita, sampai kita bergejala, itu namanya masa inkubasi. Dan waktunya beda-beda setiap orang, rata-rata 5 hari, tapi range-nya bisa dari 2 sampai 14 hari. Tapi rata-rata yang paling banyak itu adalah 5 hari. Maka dari itu, ketika kita baru kontak sama orang yang positif COVID, sebenarnya kita nggak perlu buru-buru panik langsung tes PCR saat itu juga atau besokannya, karena kemungkinan besar akan negatif. Dan yang negatif itu namanya negatif palsu, gitu ya. Jadi sabar dulu, tunggu dulu, selama tidak bergejala, tunggu sampai 5 hari sejak kontak yang terakhir. Jadi misalnya terakhir ketemunya Senin, jangan Selasa atau Rabu heboh, dicek, tunggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tunggu Sabtu untuk dicek PCR atau antigen juga boleh. Tapi lebih bagus PCR, selama tidak ada gejala. Tapi misalnya hari Rebu atau hari Kamis udah meriang-meriang sakit tenggorokan, ya langsung dicek saat itu juga. Ya. Nah, itu tadi masa inkubasi. Nah, kemudian ketika sudah sakit COVID, mulai ada gejala, ini namanya onset of symptoms. Jadi hari ini adalah hari awal kita bergejala, gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita tahu kapan kita mulai sakit, hari apa, tanggal berapa. Itu harus diingat baik-baik. Kenapa? Karena COVID itu ada 2 fase yang penting. Fase pertama itu adalah fase akut. Itu biasanya di 5 sampai 7 hari pertama, itu di sini. Di fase ini bisa macam-macam gejalanya, dari mulai demam, batuk, capek, nggak enak makan, males makan, badannya sakit-sakit, mencret gitu ya. Nah, kalau COVID-nya berat, itu mulai ada sesak nafas itu di hari ke-7. Jadi di minggu kedua gitu ya. Jadi bisa mulai ada sesak nafas itu di minggu kedua. Dan ini bisa jadi berat pada 14 orang dan bisa sampai kritis di 5% orang yang bergejala gitu ya. Jadi ini juga penting untuk tahu kenapa, karena ya itu, kalau misalnya kita positif COVID, nggak usah buru-buru di ronsen, karena kemungkinan besar kalau kita langsung di ronsen di minggu pertama itu akan normal hasilnya. Tapi hari ini normal, belum tentu minggu depan normal gitu. Jadi kalau misalnya saturasi oksigen baik, nggak usah buru-buru di ronsen, nggak apa-apa. Kecuali misalnya saturasi oksigennya turun, atau ada gejala sesak nafas, atau lemes banget, itu bisa langsung ronsen di saat itu juga. Tapi kalau nggak usah buru-buru gitu ya, karena ada fase yang kedua ini. Fase kedua ini munculnya baru di minggu yang kedua gitu ya. Nah, pentingnya apa untuk tahu masa inkubasi ini tadi, untuk menentukan isolasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang positif COVID, orang serumahnya misalnya nggak bergejala, jangan buru-buru diungsiin ke rumah tetangga atau ke rumah saudara gitu. Takutnya apa? Takutnya ternyata malah bawa virus ke rumah saudara tersebut gitu ya. Jadi si orang yang kontak erat dengan orang yang positif ini baiknya dikarantina, istilahnya karantina gitu ya, sampai tunggu 5 hari. Setelah 5 hari kalau dicek negatif, baru boleh digabung dengan orang lain yang sehat, yang negatif. Gunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Ini untuk isoman ya. Jadi kamarnya sebisa mungkin kamar yang terpisah. Dan jaga jarak lebih dari 1 meter. Jadi kalau pas keluar, misalnya mau ngambil makan atau mau ke kamar mandi, misalnya nggak ada kamar mandi di dalam kamar, sebisa mungkin jauh-jauhan gitu ya, sama anggota keluarga yang lain. Hindari pemakaian bersama alat makan, mandi, dan spray. Dan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini juga kalau bisa, kalau misalnya ada balkon atau misalnya memungkinkan bisa jemur setiap hari gitu ya. Tapi ini kalau memungkinkan aja gitu ya. Misalnya begitu keluar pintu rumah udah ada rumah tetangga gitu ya, jarak semeter ya jangan, nanti dimarahin tetangga gitu ya. Nanti kita tularin virus ke orang lain.
Berjemur setiap hari sebenarnya tujuannya bukan membunuh virus ya, tapi untuk mendapatkan vitamin D. Bersihkan permukaan benda dengan disinfektan secara rutin. Ini jadi untuk permukaan-permukaan benda yang sering disentuh, misalnya gampangnya gagang pintu atau pencetan dispenser gitu ya. Nah, terus kemudian untuk yang isolasi mandiri di rumah, yang penting adalah ukur suhu tubuh setiap hari untuk tahu kita masih demam atau enggak, dan ukur saturasi jari setiap hari. Nah, kapan harus ukur saturasinya? Tadi ingat, fase 1, fase 2. Jadi, fase 2 ini adalah fase yang penting gitu. Jadi, kalau misalnya di fase kedua ini saturasi oksigen kita baik-baik aja, berarti misalnya sampai hari ke-10 nih, kita aman, saturasi oksigen normal-normal aja. Kemungkinan kedepannya akan normal. Tapi kalau misalnya di sini saturasi oksigennya mulai turun, itu adalah tanda-tanda bahaya, perlu kita waspadai. Dan yang paling penting pada COVID ini tadi, pemantauan. Pemantauan itu penting ya. Jadi, gimana cara memantau dengan baik? Satu, tahu dulu onset sakitnya kapan. Bapak Ibu pertama mulai ada gejala itu hari apa, tanggal berapa. Terus kemudian sebisa mungkin punya alat cek saturasi oksigen di rumah. Kalau saturasi rendah, apa yang bisa dilakukan? Nah, sekarang nih rumah sakit penuh gitu ya. Mau beli oksigen juga mahal dan stoknya suka terbatas. Bapak Ibu bisa melakukan posisi prone atau posisi tengkurap. Nah, ini. Jadi kalau oksigennya turun, Bapak Ibu bisa coba untuk posisi tengkurap gitu ya. Ini dikatakan sangat membantu memperbaiki oksigenasi. Selama mungkin, kalau bisa 30 menit sampai 2 jam tengkurap, kalau pegel bisa miring kiri atau miring kanan gitu ya. Kalau pegel juga bisa posisinya berbaring tapi dengan posisi kepala dinaikkan. Makin lama tengkurapnya itu dikatakan makin baik gitu. Bahkan ada jurnal yang bilang 8 sampai 12 jam dalam sehari. Sebisa mungkin prone gitu ya, tengkurap. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan tentang isolasi mandiri adalah obat apa saja yang harus diminum. Nah, ini Bekasi di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu banyak sekali beredar ya, paket COVID gitu ya. Jadi obatnya 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 10, ada yang 14, saya sampai bingung lihatnya gimana cara minum semuanya. Nah, sebenarnya apa saja sih yang harus diminum untuk orang yang isoman? Yang paling penting sebenarnya adalah obat-obatan sesuai gejala. Jadi kalau Bapak Ibu demam, ya minumlah obat panas, paracetamol dengan berbagai mereknya. Kalau batuk, minumlah obat batuk. Biasanya saya selalu nanya, batuknya kering atau berdahak? Karena obat batuk itu secara umum itu dibagi dua gitu ya, untuk yang pengencer dahak sama untuk batuk kering. Kalau batuknya kering nggak ada dahaknya, ya nggak perlu minum pengencer dahak gitu ya. Kalau batuknya berdahak, ya minumlah yang ada pengencer dahaknya. Kalau pilek, ya minumlah obat pilek. Kalau mual, minumlah obat mual. Kalau sakit mahnya, biasanya yang punya mah suka kambuh tuh kalau kena COVID, minumlah obat mah gitu. Di luar itu sebenarnya cukup dengan ditambah vitamin saja gitu ya. Vitamin saya yakin banyak banget ya macamnya yang ada di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu ya, dari C, D, Zinc, E gitu ya, bahkan ada mungkin Alfimax, Lianhua, eukaliptus gitu ya, banyak sih. Kalau saya sih sebenarnya intinya kalau saya cukup vitamin C sama vitamin D dosis tinggi. Biasanya itu untuk yang COVID positif saya berikan seperti itu, atau mau multivitamin juga boleh gitu ya. Kalau mau minum yang lain-lain, saya sih mempersilahkan aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak juga kayaknya malah bikin enek ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan obat-obat lain gitu ya? Ada obat antivirus sama ivermectin yang belakangan ini lagi heboh banget. Nah, untuk antivirus itu yang sudah dipakai untuk COVID-19 itu ada dua. Yang pertama namanya adalah remdesivir. Itu obat antivirus yang injeksi atau diberikannya secara suntikan. Itu diberikannya untuk pasien yang dirawat di rumah sakit yang COVID-nya COVID berat. Nah, untuk obat antivirus COVID-19 yang diminum itu yang saya tahu hanya satu, yaitu favipiravir atau
yang banyak beredar itu mereknya Avigan, itu yang dari Jepang gitu ya. Dan sekarang udah ada beberapa merek yang lain, ada Favikal atau merek yang lain. Nah, itu diberikannya sebaiknya dengan anjuran dokter. Jadi nggak usah panik buying, beli-beli, nyetok-nyetok sendiri. Dokter, saya nggak kebagian mau minum Avigan, Avigannya stoknya habis. Atau saya nggak punya uang, Avigannya mahal, gimana dok? Kalau saya, jauh lebih penting dibanding antivirus itu adalah pemantauan gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya 80% COVID itu akan ringan. Yang berat itu tadi hanya 15%. Yang sampai kritis itu hanya 5% saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu minum antivirus pun, kalau nggak dipantau dengan baik, itu bisa berbahaya. Jadi kalau bisa minum antivirus, boleh minum antivirus. Terutama mungkin untuk yang usianya lanjut, punya komorbid, atau gejalanya berat. Tapi kalau misalnya memang udah berusaha tapi nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting itu pemantauannya. Ya, sekali lagi yang penting adalah pemantauannya. Yang kedua, tentang ivermectin. Ivermectin ini sekarang untuk di Indonesia sudah dikeluarkan izin oleh BPOM, tapi hanya untuk uji klinis saja. Jadi ivermectin ini sebenarnya obat lama, udah digunakan ratusan tahun, tapi dipakainya untuk obat cacing. Dan diminumnya 1 tahun 1 kali. Jadi kalau ada yang kasih dosis ivermectin untuk COVID, minumnya sekian kali sekian gitu ya, sampai berapa hari, terus kemudian ikutan panik, beli ivermectin buat stok, bahkan ada yang open PO di WhatsApp group gitu ya, harganya juga lagi naik banget gitu ya. Menurut saya sih nggak perlu ya gitu. Buat apa gitu? Toh obat itu belum terbukti bermanfaat untuk COVID. Salah-salah malah kalau Bapak Ibu minum dengan dosis terlalu banyak, yang ada malah adalah efek samping gitu. Beberapa hari yang lalu saya di WhatsApp adik KTB saya, dia cerita, Ci, teman aku suami istri lagi COVID minum obat ivermectin, dosisnya segini, sehari minumnya 2 atau 3 tablet. Terus sekarang orangnya pusing banget, lemes gitu. Harus ngapain ya Ci ya? Saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Saya bilang ya mereka kan yang memilih untuk minum obat itu, ya mangga aja gitu ya. Saya juga bingung gimana nolongnya. Oke, jadi minum obat. Kalaupun minum obat ivermectin itu harus atas anjuran dokter, harus dengan resep dokter, dan jadi ada yang bertanggung jawab gitu pada Bapak Ibu kalau ada efek samping. Dan digunakannya untuk saat ini di Indonesia hanya dalam uji klinis. Nah, kalau sudah isoman, sudah dipantau, ternyata ada gejala yang berat, apa yang harus dilakukan? Segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Rumah sakitnya penuh, Dok. Iya, memang penuh di mana-mana. Tapi untuk yang berat, mau nggak mau memang harus dirawat di rumah sakit. Jadi ya, datang ke IGD, ngantri di IGD. Sampai kapan, Dok? Beda-beda, tergantung banyak faktor gitu. Karena di IGD, di rumah sakit itu kondisinya sangat dinamis. Saya setiap hari merawat pasien COVID. Hampir setiap hari saya visit ke bangsal COVID dan saya juga hampir setiap hari ke IGD ngelihat pasien-pasien yang COVID. Saya bisa bilang itu kondisinya sangat dinamis setiap hari. Kenapa? Karena bisa aja dalam 1 hari ternyata yang ada di ICU COVID meninggal banyak. Jadi pasien yang di IGD bisa naik ke ICU gitu ya. Jadi kondisinya sangat dinamis dan harus sabar gitu ya. Kalau memang harus dirawat, sabar aja gitu. Tunggu aja di IGD, tunggu giliran sampai dapat ruangan gitu ya. Kemarin ada tuh saya baru ngerawat om-om gitu ya. Jadi saya ingat banget tuh om itu datang ke IGD tuh hari Minggu, mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya. Memang udah menghubungi saya sebelumnya. Si ini mau ke Hermina Arcamani, tolong dibantu gitu ya. Jadi waktu itu saya cuma bisa bilang ya harus siap nunggu di IGD, harus sabar gitu ya. Nah, terus kemudian ternyata waktu beliau nyampe di IGD itu kondisinya IGD-nya bednya lagi full. Jadi saya minta tolong dokter jaganya, tolong dong liatin pasien itu di mobil gitu, di depan IGD.
Dokter jaga saya melihat pasiennya dan melaporkan ke saya, dokter ini saturasi oksigennya 89%, termasuk COVID berat. Bed kita full. Dan antrian untuk COVID merah masih ada 12 pasien. COVID merah teh COVID yang berat ya, yang butuh ICU. Ya udah dijelaskan aja ke keluarga kondisinya, boleh cari rumah sakit lain, saya bilang gitu. Dan saya juga bilang hal yang sama ke keluarganya. Tapi waktu itu keluarganya bilang, kami nggak mau ke rumah sakit lain, kami maunya di sini aja sampai dapat karena kami udah ke rumah sakit lain dan ditolak gitu. Jadi akhirnya Bapak itu nunggu di mobil di depan IGD gitu. Dan nggak tahu gimana, ternyata nggak lama gitu, beberapa jam setelah itu ternyata ada bed kosong di IGD. Dan akhirnya Bapak itu dirawat di IGD mungkin sekitar 4 harian. Baru kemudian kondisinya membaik, yang tadinya harus dirawat di ICU, saya visit bapaknya tiap hari, ternyata karena membaik bisa dirawat di ruangan biasa gitu. Dirawat di ruang biasa udah seger banget, udah enak makan, udah nggak sesek, batuk udah nggak ada gitu. Nggak lama sih, mungkin sekitar beberapa hari. Hari ini bapaknya udah pulang dan udah sehat gitu. Jadi ya nggak semuanya seperti itu, tapi intinya yang mau saya bilang harus sabar gitu. Kalau memang butuh dirawat di rumah sakit, ya mau nggak mau memang harus dirawat di rumah sakit. Kata dokter Niko kemarin, yang sabar itu yang menang. Ya, ini langkah yang simple buat yang isolasi mandiri, hitung dengan benar kapan pertama kali gejalanya muncul. Munculnya untuk yang keluhan sedang atau berat itu sesak nafas, saturasi oksigen turun, kalau di ronsen paru-parunya ada putih-putihnya itu munculnya di hari ke-6 hingga puncaknya biasanya di hari ke-10 dan biasanya selesai di hari ke-14. Kalau sampai hari ke-8 atau hari ke-10 nggak ada perbaikan, nggak ada perburukan, artinya udah lewat seminggu, wah makin seger, enak makan, nggak ada gejala apa-apa, saturasi oksigen baik, berarti hampir pasti aman. Tinggal tunggu sembuh aja. Bisa nyisa batuk-batuknya, bisa nyisa anosmianya. Jadi kok hidungnya masih belum bisa cium bau nih, jangan-jangan COVID-nya masih banyak virusnya. Enggak, gitu ya. Itu bisa nyisa aja. Nah, cek darah lab itu yang penting adalah CRP. Kemarin Dokter Niko bilang ya, dan darah perifer lengkap. Kalau normal harus diulangi 4 hari lagi bila ada perburukan gejala. Karena tadi yang kita lihat sama-sama ya, ada fase 1, ada fase 2. Tergantung Bapak Ibu ngeceknya di fase yang mana. Kalau ngeceknya di fase yang 1 bisa aja normal semua, tapi minggu depannya bisa memburuk. Dan poin yang keempat, ini yang penting, membeli alat saturasi oksigen atau oximeter untuk mengukur saturasi dan kadar oksigen dalam darah untuk memantau perburukan dan pantau secara berkala. Bisa dicek tiap 6-8 jam sekali, selama masih di atas 95-96% itu aman. Kalau saturasi oksigen di bawah 95%, ceknya lebih sering, bisa tiap 3-4 jam sekali. Dan kalau masih di bawah itu, cek darah, cek lab ulang, kontak dokter atau ke rumah sakit. Kalau gejalanya ringan, itu tadi ya cukup vitamin C, obat-obat sesuai gejala, minum air putih, makan makanan yang bergizi. Kalau yang memberat, keluhannya bisa ada tambahan resep obat dari dokter ya. Kalau banyak kasus sebenarnya ringan, tapi khusus untuk orang tua atau orang dengan penyakit penyerta, ini perlu pemantauan serius. Karena tadi, yang usia lanjut, yang punya penyakit penyerta atau komorbid, itu bisa memburuk sewaktu-waktu. Jadi harus benar-benar diawasi gejala seperti demam, lemes, atau lemes banget gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, itu harus diawasin. Berikutnya, vaksin itu wajib gitu ya. Jadi sebisa mungkin divaksin. Vaksin apa yang bagus, vaksin apa aja yang bisa didapat itu divaksin aja. Sekarang kita bersyukur GI Hokim Tong sangat membantu memfasilitasi jemaat untuk vaksin COVID gitu ya. Banyak yang saya tahu benar-benar memberikan hidupnya untuk memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk melayani jemaat supaya jemaat bisa dapat vaksin COVID. Itu kita bersyukur ya. Dan sampai sejauh ini kan vaksin COVID itu gratis gitu, disediakan dari pemerintah cuma-cuma.
Ya, ini kesimpulannya, COVID-19 sebagian besar ringan, bisa isoman, gejala berat lebih sering terjadi pada yang beresiko, namun tetap waspada. Untuk yang nggak beresiko pun tetap waspada. Sebisa mungkin lakukan pencegahan, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan sebisa mungkin divaksin. Kalau bergejala, lakukan pemeriksaan. Kalau ternyata memang positif, konsullah ke dokter dan lakukan pemantauan. Kalau gejalanya berat, ada hipoksia, segera bawa ke rumah sakit dan jangan sampai terlambat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Dr. Gisela. Baik, terima kasih Dokter Yeni buat penjelasan yang luar biasa ya. Tadi udah dijelasin semuanya, terkait juga memang banyak banget yang menanyakan sebelumnya tuh soal kapan sebaiknya swab seperti itu, terus kapan dibilang bebas isolasi, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan soal obat juga yang banyak di WA group seperti itu udah banyak juga tadi dibahas sama Dokter Yeni. Tapi mungkin ini beberapa kita akan tampilkan lagi beberapa pertanyaan yang mungkin akan lebih dipertekankan sama Dokter Yeni juga, atau mungkin yang belum sempat terbahas secara detail di dalam presentasi tadi gitu ya. Sebentar saya izin share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Dok? Oke, dari pertanyaan pertama kali ya Dok, atau nanti saya bacakan dua-dua pertanyaan, nanti Dokter Yeni jawab aja, tergantung nanti gitu ya Dok ya. Oke, yang pertama itu pertanyaannya kalau isoman, apakah harus diinfus Dok? Kalau harus, untuk apa gunanya? Seperti itu. Terus yang kedua itu, oh iya ini juga banyak nih pasien saya nanyain nih Dok. Kalau isoman tuh ada makan minum yang spesifik dilarang atau enggak, atau gimana? Terus kalau mandi minum apakah air hangat atau air biasa juga nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin bisa dijawab dulu sama Dokter Yeni. Ya, jadi sebenarnya kalau isolasi mandiri itu nggak harus diinfus ya Bapak Ibu. Jadi infus itu kalau misalnya benar-benar nggak bisa masuk makan minum gitu ya, lemes, nah itu diinfus gitu ya. Kebanyakan sih yang kayak gitu itu yang lansia ya, biasanya itu si COVID tuh bikin mual banget, nggak bisa masuk makan sama sekali. Nah di situ memang harus diinfus, artinya apa? Supaya dia nggak dehidrasi gitu, karena dehidrasi itu pada orang tua bisa membahayakan. Nah, berikutnya kalau isoman wajib minum dan mandi air hangat atau panas? Enggak sih, bebas aja, sesuai kenyamanan. Iya benar, nggak ada jadi air hangat, jadi bisa membunuh kumannya ya Dok ya? Enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok, pada kondisi seperti apa perlu untuk dirawat di rumah sakit? Mengingat mungkin banyak yang masih bingung kali ya Dok terkait apa saturasi aja cukup, atau kalau kayak demamnya, tapi sepertinya saya tuh demamnya hebat kayak gitu, atau lemesnya hebat seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua itu bagaimana prosedur yang aman untuk membawa atau mengantar seseorang yang diduga positif COVID ke rumah sakit. Maksudnya buat orang yang mengantar, karena kan memang dia beresiko tinggi gitu ya, kontak erat gitu. Dari Dokter Yeni dipersilahkan. Terima kasih. Jadi yang jelas tadi ya, yang saturasi oksigennya turun sampai di bawah 95%, apalagi kalau sudah di bawah 93%, apalagi kalau udah di bawah 90%, itu sebaiknya dirawat di rumah sakit gitu ya. Jadi intinya makin cepat dia ke rumah sakit, kan makin cepat ngantri IGD, kemungkinan bisa dapat ruangannya makin besar gitu. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena oksigen di rumah sakit itu tadi bisa disetting gitu ya. Kalau misalnya sesaknya ringan-ringan, bisa disetel 3-5 liter per menit. Tapi kalau misalnya ternyata saturasi oksigennya sampai 70% gitu, nah itu bisa pakai alat yang oksigennya 60 liter per menit gitu. Itu kan alatnya adanya cuma di rumah sakit aja ya gitu. Jadi ya memang ada kondisi-kondisi yang mau nggak mau harus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau misalnya baru turun dikit, mau coba proning position dulu sih oke aja ya. Tapi tetap sambil dipantau tadi ya, kalau saturasi oksigen udah mulai turun, dipantaunya harus lebih sering gitu ya. Kalau makin turun ya mau nggak mau mesti dibawa ke rumah sakit. Nah, selain itu mungkin yang benar-benar nggak bisa masuk makan, minum sama sekali, itu juga sebaiknya dirawat di rumah sakit supaya bisa diinfus tadi ya.
Ya, atau kecuali bisa ada yang pasang infus di rumah seperti home care itu boleh juga. Nah, pertanyaan selanjutnya ini praktis ya, kalau yang nganter gimana? Membahayakan nggak gitu ya? Ya gimana kalau misalnya ada anggota keluarganya yang COVID, ya mau nggak mau harus dibawa. Kalau misalnya susah dapat ambulans, ya memang mau nggak mau mesti dibawa sendiri lah, itu keluarga kita gitu ya. Terus gimana caranya? Ya kalau saya sih sebisa mungkin tempatnya berjauhan. Misalnya yang sakit di belakang, yang bawa mobil kan di depan gitu ya, jadi berjarak. Terus yang kedua, buka jendela mobil semuanya supaya ada sirkulasi gitu ya. Terus yang ketiga, ya pakai masker. Maskernya jangan dilepas-lepas yang nganter. Dan yang diantar juga, pasiennya juga sebisa mungkin pakai masker gitu. Kalau perlu dibatasin plastik gitu misalnya boleh juga gitu ya. Dan nanti setelah pasiennya turun dari mobil, ya kalau bisa mobilnya juga didisinfeksi ya supaya menghindari penularan ke yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Iya. Jadi intinya dari saturasi sama lihat kondisi lagi yang buat kayak kalau nggak bisa makan gitu ya, Dok. Terutama orang tua sih ya, Dok ya. Iya benar. Yang berarti intinya patokannya sebenarnya 93 ya, Dok, kalau di anjuran di rumah sakit tuh. Tapi mungkin ya itu kali ya kalau udah mulai 95, 94, Bapak Ibu bisa kayak udah mulai ngantri kali di IGD, mengingat sekarang semua udah benar-benar sangat membludak pasiennya gitu ya. Oke, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tuh ada pertanyaan mengenai city value, Dok. Inti pertanyaannya sih sebenarnya kedua ini hampir sama. Intinya mungkin kayak city value itu tuh sekarang, kan mungkin dulu juga sempat ada beredar kalau city value itu menandakan perburukan atau kira-kira nanti gejalanya jadi lebih berat atau kaitannya diperiksa ulang juga untuk menentukan masih tertular atau menularkan atau tidak kayak gitu kali ya, Dok. Mungkin dijelasin singkat soal city value gitu, Dok. Ya, nah ini tidak berhubungan dengan isoman tapi banyak ditanyakan dan banyak bikin resah ya, Ical ya. Iya, betul. Ya, jadi Bapak Ibu, Siti ini kalau misalnya Bapak Ibu di swab PCR hasilnya positif, pada sebagian lab itu akan keluar angka, namanya Siti value ya. Angkanya macam-macam ya, dari 9, 10, sampai 39, 38 gitu ya. Biasanya cut off-nya 40. Apa sih Siti? Siti itu kepanjangannya cycle of threshold. Jadi kurang lebih si mesin itu harus muter berapa kali biar ketemu virusnya. Jadi kalau CT-nya rendah, misalnya katakanlah CT-nya 8, berarti mesinnya muternya cukup 8 kali udah ada nih virusnya gitu. Berarti virusnya banyak gitu. Kalau CT-nya 36, berarti mesinnya harus muter 36 kali baru ketemu virusnya. Berarti virusnya sedikit sekali gitu ya. Makin mendekati 40 CT-nya, itu berarti virusnya kurang lebih kira-kira semakin sedikit gitu ya. Tapi sekali lagi, CT ini hanya perkiraan kasar, kira-kira kurang lebih. Jadi nggak usah panik. Misalnya udah di swab PCR, ada tuh kan yang nanya, saya kemarin CT-nya 25, kok di swab lagi minggu depannya CT-nya 20, gimana dong, apa yang harus saya lakukan gitu. Ya tenang aja gitu, nggak usah panik juga gitu. Jadi, dan yang perlu diketahui berikutnya adalah CT itu tidak menentukan parah atau ringannya gejala gitu ya. Jadi bukan berarti kalau CT-nya rendah, daya tahan tubuhnya rendah, COVID-nya parah, langsung panik, pengen dirawat di rumah sakit, enggak gitu. Jadi CT itu sekali lagi menunjukkan perkiraan kira-kira kurang lebih virusnya banyak atau enggak. Dan itu sangat ditentukan oleh kapan Bapak Ibu meriksa swab PCR-nya gitu ya. Ini contoh nih, teman saya Senin demam, karena dia dokter, aware banget, Selasanya dia langsung swab PCR dan hasilnya positif. CT-nya 9. Tapi dia baik-baik aja, ringan-ringan aja, sampai akhir dia sembuh, nggak pernah tuh dirawat di rumah sakit. Tapi pasien saya yang lain, ada bapak-bapak sakitnya udah 2 minggu di rumah, takut, nggak mau kemana-mana, takut dikopitin. Tapi karena dia sesak berat, akhirnya keluarga menyerah, dibawa ke IGD. Ternyata di swab PCR positif, CT-nya 31. Tapi Bapak itu dirawatnya di ICU, Bapak Ibu gitu. Jadi sekali lagi CT-nya rendah belum tentu parah gitu. Dan CT itu tidak menentukan apa ya berat ringannya, dan
CT itu hanya merupakan gambaran kurang lebih gitu. Virusnya sebanyak apa dan tergantung kapan diperiksanya gitu. Tadi kalau diperiksanya baru banget biasanya CT-nya bisa 8, 9, 10. Kalau misalnya sakitnya seminggu baru di swab PCR biasanya CT-nya 15-an gitu. Kalau misalnya sakitnya udah 2 minggu di swab PCR bisa CT-nya 20-an atau 30-an gitu. Jadi nggak usah panik, nggak usah stres ngelihat angka CT. Ada juga kan yang nanya, gimana caranya menaikkan CT? Ngapain naikin CT? Ada juga menaikkan penghasilan gitu ya, atau menaikkan yang lain gitu. Oke, ya Dok, terima kasih untuk ya. Jadi itu ya Bapak Ibu soal city value untuk segala kabar yang beredar itu benar-benar sangat terpengaruh. City value itu terpengaruh oleh banyak hal, selain waktu, alat, banyak hal gitu ya. Jadi juga mesti tiap dokter juga mesti memikirkannya, memutuskan sendiri di nanti seperti apa kayak gitu. Lihat juga klinis pasiennya gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih, jika sudah 2 minggu pasien dirawat, tapi saturasinya masih di bawah 88, solusinya bagaimana ya dok? Kebetulan kan pasiennya sudah dipulangkan dari rumah sakit gitu ya, mungkin atau gimana? Dan pasiennya tuh ada komorbid dok. Untuk hal ini kira-kira baiknya gimana dok? Ini sih nggak jelas sih, berarti ini kayaknya masih di rumah ya. dirawat. Kalau saya sih dirawat ya, karena saturasinya 88% ya. Apalagi ada komorbid, artinya yang 88% hari ini, besok mungkin bisa 85, besoknya lagi mungkin bisa 70. Gitu. Apalagi ada komorbid. Jadi sarannya dirawat di rumah sakit. Iya, iya berarti kembali lagi ya dok, lebih baik langsung ke rumah sakit kayak tadi acuannya sih sebaiknya dari 93 udah mulai ngantri gitu ya dok, biar nggak kayak gini, kayak udah mulai serem gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, saya mau tanya, saya mengalami tenggorokan kering, hidung mampet, sudah seminggu lebih, sudah antigen, hasilnya negatif, sudah minum antibiotik anti radang, tapi belum ada perubahan, sudah vaksin juga katanya dok, terus apakah perlu diperiksa lagi antigennya atau langsung PCR? Kemudian ini sebenarnya tadi sudah hampir dijelaskan, tapi mungkin nanti dokter ini dipersilakan buat menjelaskan lagi. Terus yang kedua itu dok, kalau anaknya nih baru vaksin yang pertama, tapi ternyata seiring nunggu vaksin kedua terpapar COVID. Terus bagaimana indera penciuman dan rasa hilang? Sekarang sudah 5 hari apa sirkulasi oksigen? Oke, ini lebih menanyakan apakah kalau kadar oksigen 95 bisa dilihat dari gejala juga gitu kali ya dok? Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada gejala, terus kemudian Bapak Ibu antigen hasilnya negatif, saya sangat menyarankan untuk swab PCR. Karena antigen itu ada keterbatasannya. Jadi memang dia ada kelebihannya ya, Cel ya, dia murah, hasilnya cepat, deg-degannya nggak lama-lama gitu. Tapi dia ada kelemahannya, dia tidak terlalu sensitif dibandingkan dengan swab PCR. Jadi kalau antigennya positif bergejala, itu mah pasti COVID. Tapi kalau ada gejala antigennya negatif, saran saya tetap harus dikonfirmasi dengan swab PCR gitu ya. Karena PCR itu lebih sensitif gitu. Dan antigen itu paling baik digunakan di 5 hari pertama sakit gitu. Jadi kalau misalnya demamnya udah 8 hari baru diperiksa, ya kemungkinan besar antigennya negatif gitu. Tapi apa iya itu bukan COVID? Belum tentu, masih sangat mungkin itu COVID gitu ya. Iya. Jadi memutuskan pemeriksaan itu harus lihat waktunya gitu ya. Apakah bisa demam 8 hari antigennya positif? Bisa aja gitu ya. Kalau positif ya udah itu COVID. Tapi kalau negatif belum tentu itu bukan COVID. Nah, terus kemudian udah vaksin nih, ada hilang indera penciuman. Itu harus di swab gitu. Karena kemungkinan besar itu COVID. Karena kan dari sekian banyak gejalanya COVID, ada 2 yang spesifik khas untuk COVID. 1 hilang penciuman, 2 hilang rasa di lidah. Nah, apakah kalau swabnya positif itu gara-gara vaksinnya? Enggak. Jadi kalau Bapak Ibu divaksin, itu tidak menyebabkan swabnya positif. Itu harus diingat ya. Vaksin tidak menyebabkan swab positif. Kalau habis divaksin ternyata swabnya positif, ya berarti
kenanya sebelum vaksin atau pas sesudah vaksin gitu. Karena habis divaksin tidak langsung melindungi dan perlindungannya pun tidak 100% gitu ya. Oke, iya dok. Jadi gitu ya Bapak Ibu, intinya tuh ketika bergejala terutama ya, diperhatikan harinya, mulai lihat-lihat, mulai nanggalin mungkin, kayak mulai nggak enak badan, meriang tuh kapan, kayak gitu. Jadi tahu swab apa yang lebih baik gitu ya, karena memang sih swab rata-rata, terutama kalau yang berpenghasilan minim menengah ke bawah, mungkin mikir, aduh PCR kan mahal dok gitu ya, tapi kan kembali lagi kadang tuh pasien juga banyak yang dilihat dulu lah seminggu paling cuma masuk angin gitu kan ya, apalagi buat kaum denial gitu ya dok ya. Terus kalau soal vaksin, iya benar juga nih dok, banyak WA masuk kan soal vaksin, katanya kok habis divaksin malah positif sih, jangan-jangan emang divaksinin ya gitu kan. Padahal kan banyak aspek ya dok, kali aja dia vaksin di yang banyak banget dan pada waktu yang bersamaan ramean nggak tahu, atau bahkan ada juga yang mungkin nggak tahu karena oh udah vaksin udah aman lah, boleh colong-colong maskernya gitu kan, totonya kecolongan beneran gitu kan, banyak faktor gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, varian Delta, apakah sama penanganannya? Cara mengetahuinya itu varian Delta atau bukan, itu seperti apa kira-kira dok? Kayak gitu supaya tahu lebih awal. Itu pertanyaan pertama. Kekinian banget ya dok ya berarti. Terus yang kedua tuh mengenai COVID gejala berat karena badai sitokin, kenapa ya? Apakah terlambat dirujuk atau bagaimana? Oke, ini pertanyaannya kekinian ya tentang varian. Jadi apakah varian Delta sama penanganannya? Varian Delta mah sama-sama aja sih, COVID juga. Cuman bedanya dari penelitian dia lebih menular dibanding yang lain gitu ya. Bagaimana cara mengetahui kalau saya itu COVID-nya alpha atau delta atau epsilon atau apa gitu? Jawabannya itu harus dilakukan sequencing. Jadi kayak pemeriksaan khusus gitu. Jadi bukan swab PCR doang. Swab PCR-nya harus di tempat yang khusus yang bisa melakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Nah, itu memang nggak di semua tempat Bapak Ibu gitu. Biasanya kalau yang saya tahu sekarang itu ada kriterianya, dan misalnya Bapak Ibu di mana ya? Kalau dirawat di RSUD, misalnya RSKIA Kopo. Nah, kakak kelas saya ada di sana soalnya, dia cerita tuh. Nah, di sana teh udah mulai tuh ngirim-ngirim sampel untuk dilakukan sequencing, ini delta atau bukan. Kalau misalnya COVID-nya kena yang kedua atau sudah divaksin masih kena gitu ya. Ada kriteria-kriterianya dan itu tidak rutin dilakukan. Jadi biasanya dilakukan untuk kepentingan penelitian aja gitu. Jadi kalau misalnya sehari-hari nih ngecek di Prodia, saya PCR positif, PCR-nya ini virusnya apa? Kunaon, delta atau apa ya nggak tahu gitu ya. Jadi pemeriksaannya spesial. Terus yang kedua, gejala berat karena badai sitokin tuh kenapa ya? Apa terlambat dirujuk gitu. Jadi gini Bapak Ibu, jadi yang sebenarnya bikin bahaya itu bukan virus COVID-nya sendiri, tapi virus COVID yang ada di dalam tubuh kita itu bisa memicu respon imun atau respon dari kekebalan tubuh kita sendiri. Itu akan menimbulkan reaksi radang atau reaksi inflamasi. Nah, kalau reaksi inflamasi yang dicetuskan oleh si virus itu hebat gitu ya, terlalu hebat, itu disebut badai sitokin gitu ya. Dan itu memang tidak semua orang gitu mengalami badai sitokin ini gitu ya. Itu hanya populasi tertentu aja gitu ya, dan sebagian besar yang tadi lansia, punya komorbid gitu ya, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, asma, atau nggak punya komorbid nih, masih muda, tapi obesitas, berat badannya lebih dari 100 kilo, itu beresiko untuk mengalami badai sitokin ini. Jadi badai sitokin ini menyebabkan peradangan di berbagai organ tubuh, secara khusus biasanya yang terutama di paru-paru gitu. Makanya sampai paru-parunya kalau kita lihat di foto ronsennya bisa putih semua itu, karena dia bikin pengentalan darah, bikin aja sumbatan di pembuluh darah kecil, terutama di paru-paru. Jadi paru-parunya putih semua, dia orangnya nggak bisa nafas gitu. Makanya sebagian besar nafasnya harus dibantu pakai mesin. Apakah terlambat dirujuk? Ya kalau misalnya pemantauannya baik sih, semoga nggak ada yang terlambat ya Bapak Ibu ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, intinya kalau dari varian juga kita baru tahu karena ada penelitian gitu ya, Dok ya. Kalau di luar penelitian itu pasti kita juga nggak tahu gitu. Jadi sekarang sebatas buat penelitian dan yang perlu kita aware paling soal varian Delta ya karena sangat penyebarannya dirasakan paling luar biasa gitu ya, Dok ya. Oke, selanjutnya soal tes antigen nih, Dok. Kan yang belakangan ada tes antigen saliva, Dok. Ada yang bertanya apakah ini akurat atau di mana nih posisinya, Dok, di antara antigen yang dari tetap di swab sama PCR gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Dok, hasil labnya CRP-nya 11, di bawah normalnya 5 mg. Ini balik lagi beda-beda biasanya tiap lab. Kemudian intinya pasiennya nanya, Dok, CRP ini termasuk tinggi nggak, Dok? Terus kalau tinggi sudah diberi obat oleh dokter, apakah nantinya bisa normal gitu, Dok? Silakan, dokter. Ya, kalau saliva sampai saat ini sih memang belum dipakai di rumah sakit ya. Cuman memang kalau di rumah sehari-hari lebih mudah kali ya dipakainya, nggak menyakitkan dicolok gitu. Tapi yang saya tahu sensitivitasnya di bawah yang swab PCR gitu. Jadi kalau misalnya negatif ya belum tentu negatif gitu ya. Kalau bergejala tadi sekali lagi lebih baik dipastikan dengan swab PCR. Tapi kalau mau pakai ya boleh-boleh aja, terserah gitu. Itu kan pilihan ya. Tapi kalau positif ya kemungkinan besar tuh positif gitu. Tergantung merek juga kali ya gitu. Terus kemudian yang kedua tentang CRP. Ini tadi kemarin hari Jumat disinggung sama Dokter Niko. Jadi untuk pemeriksaan lab yang dianjurkan tuh Dokter Niko bilang CRP. Apa sih itu CRP? Kemarin udah dijelasin juga sama Dokter Niko. C reaktif protein itu salah satu penanda peradangan. Jadi kalau CRP-nya tinggi itu kita bisa memperkirakan kemungkinan kira-kira COVID-nya akan jadi berat, kemungkinan kira-kira akan ada badai sitokin gitu ya. Tapi nggak mesti, nggak selalu Bapak Ibu. Jadi ini baru perkiraan aja. Nah, cut off-nya memang biasanya di lab itu 5 gitu ya, tapi beda-beda tergantung lab. Kalau 11 ya naik, tapi menurut saya sih nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Pasien saya ada yang 384 itu memang COVID berat sampai pakai ventilator gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya dicek 11, misalnya ternyata besok-besoknya ada perburukan, baiknya dicek ulang, karena bisa aja hari ini 11, besok 78 atau 200 itu bisa. Jadi tergantung ngeceknya itu kapan, hari keberapa sakit, sama ada komorbid atau enggak, sama klinisnya gimana. Jadi menurut saya sih tetap yang paling penting adalah pemantauan di rumah gitu ya, kalau memang masih di rumah ya. Selain musingin CRP ya cek aja saturasi. Kalau cek CRP kan nggak mungkin juga kita cek CRP tiap hari ya, kecuali yang punya proyek. Betul, Dok. Lumayan juga soalnya harganya kan memang. Yes, betul. Oke, Dok. Kita lanjut pertanyaannya ya, Dok. Ini soal obat nih, Dok. Kayaknya yang ke belakang juga tentang obat dan vitamin. Ada yang menanyakan obat isprinol itu berbahaya nggak sih, Dok? Terus kalau ini ada suaminya yang isolasi, diberikan Fluivir, jadinya boleh diteruskan atau enggak, Dok? Mengingat kan ada kabar Fluivir kayak yang kemarin Dokter Niko bahas juga, oseltamivir, sebenarnya kalau secara yang terupdate ya nggak ngaruh-ngaruh banget gitu ya, Dok ya. Silakan, Dok. Ya, sebelum bahas ini tadi ada titipan sponsor ya tentang limbah medis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu swab antigen itu misalnya Bapak Ibu positif itu kan sebenarnya infeksius gitu. Jadi dibuangnya minta tolong kayak dibungkus di plastik yang tertutup rapat gitu. Jadi jangan dicampur dengan sampah-sampah yang lain karena kalau kita anggap sebagai sampah biasa takutnya nanti bisa membahayakan orang lain ya. Itu terus kemudian untuk obat, nah ini tadi ya selain tadi yang ada di slide saya, memang pasti banyak ya obat-obat yang beredar yang Bapak Ibu tahu gitu ya, isoprinol gitu, Fluivir gitu ya. Dari semua obat itu yang saya tahu itu tidak bermanfaat buat COVID gitu. Cuma ya sekali lagi kalau misalnya mau minum ya sok aja. Tapi sebenarnya untuk COVID sendiri itu nggak terlalu bermanfaat. Dan kalau misalnya Bapak Ibu COVID-nya COVID ringan, nggak minum apa-apa juga 80% akan sembuh sendiri gitu ya. Oke, Dok. Yang oseltamivir, Dok, gimana? Sama nggak bermanfaat juga buat COVID karena itu obat untuk virus influenza ya. Jadi kalau Bapak Ibu sakitnya sakit COVID, bukan influenza, ya sebenarnya nggak guna minum oseltamivir atau yang banyak beredar mereknya macam-macam itu. Oke. Ya. Lanjut ya, Dok ya.
Yang pertanyaan selanjutnya, Dok, kalau obat Cina bagaimana? Mungkin maksudnya yang Lianhua kali ya, Dok. Tadi dokter udah sempat singgung juga. Terus ini juga ada yang menanyakan soal obat radang, obat dexaharsen, apakah boleh untuk sakit tenggorokan bagi pasien COVID, Dok? Kayak gitu. Silakan Dokter Yeni. Oke, jadi aku mungkin bahas Dexa ya. Kalau obat Cina sekali lagi belum ada yang terbukti, cuma kalau mau minum ya mangga aja. Terus Dexa, nah ini penting juga karena saya lihat di beberapa paket COVID yang beredar itu ada obat Dexa ya. Bapak Ibu harus tahu Dexa ini obat anti radang yang sebenarnya baik jika digunakan atas anjuran dokter dengan kegunaan yang sesuai gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu minum Dexa baru sakit nih minum Dexa. Jadi fase pertama tadi yang saya bilang, fase pertama itu sebenarnya yang seminggu pertama sakit itu adalah fase di mana virusnya itu lagi bermultiplikasi. Jadi berkembang biak, bertambah banyak di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita itu lagi kayak apa ya? Kayak perang gitu. Jadi respon tubuh kita itu lagi berusaha neken supaya si virus itu nggak banyak-banyak pisan bermultiplikasinya. Nah, kalau kita minum Dexa di situ, itu bahayanya apa? Karena Dexa itu obat yang menekan sistem imun. Jadi justru dia melemahkan daya tahan tubuh kita yang sebenarnya saat itu sedang berjuang untuk mencegah virusnya jangan banyak-banyak bermultiplikasinya gitu. Jadi kebayang dong bahayanya kalau kita minum Dexa di fase pertama itu gitu. Jadi bahayanya ya virusnya jadi makin banyak dan kemungkinan untuk kena COVID beratnya lebih banyak gitu, lebih tinggi gitu. Jadi saya mohon gitu ya jangan minum obat-obat kayak ginian sembarangan gitu tanpa anjuran dokter karena alih-alih bermanfaat justru bisa malah berbahaya. Iya, betul ya, Dok. Jangan karena WA group atau biasa minum obat radang, jadi untuk kali ini sama COVID, jadi minum aja gitu ya. Lebih baik, benar dokter, lebih baik tetap broadcast tentang obat, terutama ya kan sensitif gitu, di cross check ulang sama dokter gitu ya, tim medis kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan pertama, Dok, mama saya positif tapi udah 2 hari minum Covifor, saturasinya tidak naik dari 77, apakah masih proses penyembuhan, Dok? Dan apakah Covifor diteruskan sampai hari kelima? Ini sama ya, Dok, antivirus. Terus ada yang menanyakan juga soal vitamin D sama K2, Dok. Untuk vitamin D kan katanya banyaknya lebih baik dosis 5.000 sampai 10.000. Tadi juga kayak di kolom chat ada yang nanya, Dok, dosis tingginya itu vitamin D dan C itu berapa sebenarnya kayak gitu. Terus apakah ini aman? Apakah kalau cuma minum vitamin D aja tanpa K2 bisa merusak ginjal? Bagaimana, Dok? Gitu. Silakan, Dok. Ya, ini agak bingung sih jawabnya. Yang pertama, jadi Covifor itu sebenarnya merek untuk remdesivir, yaitu obat antivirus yang tadi saya sebutkan itu bentuknya injeksi. Jadi harusnya sih Covifor nggak diminum, tapi disuntikan dan diberikan di rumah sakit. Yang kedua, vitamin D. Jadi memang pada beberapa penelitian dikatakan vitamin D dosis tinggi itu bermanfaat untuk COVID. Tapi sekali lagi ini untuk yang COVID ya. Jadi untuk yang COVID boleh minum vitamin D dosis tinggi. Tapi kalau COVID-nya udah sembuh gimana? Kalau anjuran saya dicek aja kadar vitamin D-nya. Karena kalau memang vitamin D-nya kurang ya boleh aja lanjut minum suplemen vitamin D. Tapi kalau misalnya ternyata vitamin D-nya udah cukup atau malah berlebih, malah bisa jadi berbahaya kalau minum vitamin D dosis tinggi. Bisa malah menimbulkan toksisitas atau keracunan gitu ya. Jadi kalau lagi COVID ya cek aja, tapi kalau udah sembuh dicek dulu kadarnya berapa. Tentang keto itu saya jujur belum tahu ya, maksudnya belum baca literaturnya. Tapi sejauh ini yang saya tahu kalau minum vitamin D itu ya asal minumnya sehabis makan karena penyerapan vitamin D-nya dibantu lemak. Kalau yang apakah harus keto atau enggak, setahu saya sih enggak. Oke, Dok. Ya intinya sih namanya vitamin suplemen sebaiknya kalau ada kekurangan gitu ya, Dok, hanya sebagai penambah kayak gitu. Jadi lebih baik kembali lagi diperiksakan dan dikonsultasikan ke dokter gitu. Sudah sih, Dok, kalau dari yang kemarin, pertanyaan-pertanyaan kemarin udah selesai. Berarti sekarang kita, bentar, Dok. Lanjut ke pertanyaan yang dari kolom tanya jawab. Dari kolom tanya jawab, mau ini admin, jadinya admin atau tetap saya yang bukain ya? Oke.
Oke, ini yang mulai dari pertanyaan dari kolom chat hari ini ya. Oke, kita satu-satu. Nanti kalau, oh ya, Bapak Ibu mungkin kan banyak yang udah sambil jalan dijawab, jadi mungkin kalau misalnya udah dijawab, nanti kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Pencegahan vitamin daily, apa yang harus diminum untuk pencegahan, makanan minuman apa yang perlu dikonsumsi untuk menjaga terhindarnya COVID, perlu mengonsumsi bawang putih, saya baru baca, dan telur rebus diminum Bear Brand. Oh iya, Bear Brand tuh dok yang lagi rame. Silakan Dokter Yeni Kamu untuk udah minum pencegahan. Bear Brand belum hari ini? Aduh, aku minum Bear Brand nggak dapet kayaknya. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya hingga saat ini belum ada satu obat atau vitamin atau makanan yang terbukti bisa mencegah kita dari tertular virus COVID. Itu yang pertama ya, yang harus diingat. Terus yang kedua, kalau mau minum suplemen, vitamin gitu, yang dianjurkan itu yang alami. Jadi sebisa mungkin ya dari sayur, dari buah yang kita makan setiap hari gitu ya. Itu kalau sehat. Tapi kalau misalnya lagi sakit, makannya kurang gitu ya, mau minum suplemen atau vitamin ya boleh aja gitu ya. Tapi menurut saya juga nggak perlu sampai setiap hari banget ya. Pandeminya kan masih lama, ya nggak sih, Cel? Berapa lama lagi coba? Kamu mau minum Cegafit atau BecomZ tiap hari selama 5 tahun? Enggak kan? Agak bosen juga nggak sih, Ci ya? Iya, dan ya takutnya malah jadi ada efek samping nggak sih? Karena kebutuhan vitamin kita kan sebenarnya nggak sampai sebanyak itu juga ya. Kalau dari literatur kan kita butuh vitamin C kayak 60 sampai 100 mg per hari. Sedangkan di suplemen itu bisa 500 sampai 1000 mg per hari. Kebayang kalau misalnya lebih, dibuangnya kan lewat ginjal. Jadi nanti ginjalnya harus bekerja keras. Betul. Sama ya, jadi makanan bawang putih, telur, Bear Brand itu juga nggak ada yang terbukti. Ini pertanyaan berikutnya ya tentang isoman. Kalau terpaksa tetap satu rumah dengan satu pasien, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau beda kamar sih nggak apa-apa ya, asal kamarnya terpisah. Sebisa mungkin kamar mandinya beda. Kalau kamar mandinya cuma ada satu dalam satu rumah gimana? Biasanya dikatakan asal ada ventilasi gitu ya, kamar mandinya teh ada jendelanya gitu ya, bisa kebuka, ada pertukaran udara. Sama ya sebisa mungkin habis orang yang sakit masuk ya didisinfeksi gitu ya, permukaan-permukaan yang sering dipegang. Oke, orang positif sesama orang positif perlu ada cara tertentu dalam isoman bersama nggak dok? Ya Banyak ini yang sih pakai masker ya. Kemarin udah dibahas sama dokter Niko. Jadi disarankan tetap pakai masker meskipun sama-sama positif. Iya, karena nggak tahu kan ya dok siapa yang virusnya masih aktif gitu-gitu, ntar saling nularin lagi. Terus kakak saya demam 39 derajat saturasi, dia sakit tenggorokan juga dok, dari bagian perjalanan penyakit ditulis onset. Jadi menghitung dari demamnya bagaimana dok? Oh mungkin nanya ini dok, kayaknya intinya ngitungnya tuh jadi dari gejala yang mana, apakah dari demam atau dari meriang-meriang kayak gitu, jadi nulis onsetnya gimana? Oke, biasanya sih ngitung hari pertama demam, misalnya demamnya hari Senin, berarti Senin itu hari pertama gitu. Oh iya demam. Kalau batuk duluan juga batuk duluan ya dok ya? Ya, pokoknya gejala apapun yang pertama muncul itu kita hitung sebagai hari pertama atau onset. Oke, kayu putih ke hidung dioleskan ke masker apakah boleh? Bebas aja sih Bu, kalau kuat mangga gitu. Biasanya kan agak perih terus jadi berair gitu ya dok Cia. Jadi iritasi loh. Iya, agak kuat. Kalau kuat mangga gitu kan. Ada orang yang suka bau-bauan soalnya ada yang enggak gitu kan ya. Selanjutnya, gimana caranya? Ya, dokter saturasi 80, kenapa nggak sesek ya? Apakah harus langsung pakai oksigen? Oh ya, ini sebenarnya agak udah dibahas ya dok soal happy hipoksia ya dok ya. Oke, makanya kenapa dari 93 juga sesak nggak sesak lebih baik udah mengantri gitu ya, karena kebutuhan kadar oksigen yang normal kan tadi di atas 95 ke atas gitu. Terus setelah isoman, apakah perlu cek ulang? Banyak sih dok ini yang nanya juga, cek toraks, dedimer, CRP, atau intinya kalau setelah isolasi itu apakah perlu cek-cek ulang gitu dok, atau bagaimana? Ya, jadi tadi udah dibilang ya sama Dokter Ica pada Zoom yang berapa bulan yang lalu kita udah sempat bahas tentang happy hipoksia. Jadi si virus COVID ini bikin
gangguan saraf. Jadi yang orang itu kalau saturasinya 80% harusnya sesek banget gitu ya, dia nggak merasa sesek, tapi lemes aja, nggak enak makan aja gitu ya. Itu yang namanya happy hipoksia. Kenapa nggak sesek? Ya itu, karena si virus itu bikin kerusakan di sarafnya. Oke, Dokter yang oksigen cek-cek. iyalah gitu. Terus pemeriksaan, sebenarnya kalau Bapak Ibu nggak dirawat di rumah sakit sih sebenarnya nggak harus rutin untuk dicek di dimer ya, tapi memang pada beberapa orang yang misalnya ada resiko, misalnya dia riwayat stroke atau udah usia tua, ada diabetes, hipertensi, boleh aja sih kalau mau ngecek di dimer. Nah, memang kalau COVID itu kan bikin darahnya kental gitu ya, bisa nyumbat di mana-mana. Itu salah satu parameternya memang di dimer. Jadi kalau misalnya di dimernya tinggi, konsultasi ke dokter biasanya nanti dianjurkan untuk minum antikoagulan, itu obat pengencer darah untuk mencegah sumbatan. Oke. Yang selanjutnya nih dok, kalau sudah dirawat lebih dari 14 hari di rumah sakit, swab test apa baiknya untuk menentukan, oh ini kayak sebenarnya sama sih sama yang tadi ya dok? Ya, tadi kita belum bahas sih, Cel. Jadi kalau misalnya beres isoman Baiknya. itu kan sebenarnya kalau ini kemarin udah dibahas sama Dokter Niko ya, sama saya ya. Aku ulangin singkat aja buat Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kriteria selesai isolasi mandiri itu bukan lagi berdasarkan swab PCR, tapi berdasarkan kriteria waktu. Itu sama WHO, CDC, Kemenkes gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu gejalanya ringan sedang, itu selesai isolasinya 10 hari dari awal sakit, ditambah minimal 3 hari bebas gejala. Setelah itu, nggak perlu tuh di swab PCR lagi. Kenapa? Karena kalaupun swab PCR-nya positif, itu sudah tidak menular. Jadi virusnya virus mati, sudah tidak menularkan. Gitu ya. Sebentar, sepertinya dokter ini terputus. Oh ya? Dok, keputus. Halo. Ya udah, sudah balik. Maaf. Tadi sampai soal WHO, CDC semuanya udah sepakat kalau nggak perlu swab lagi. Ya. Itu aja, dok. Ya. Oke, yang selanjutnya soal obat nih dok. Avigan habis diobati penggantinya apa ya dok? Oh, kalau antivirus yang kayak Avigan habis sebaiknya gimana dok? Tadi sebenarnya udah agak dibahas juga ya. Tetap lebih baik mengandalkan imunitas tubuh gitu ya dok ya. Pemantauan yang paling penting. Kenapa dok? Pemantauan Benar, 2 hal tadi ya, terutama saturasi oksigen. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun harus dikasih vitamin apa bila positif COVID? Oh ya, untuk ini Bapak Ibu, untuk pertanyaan mengenai pasien positif COVID pada anak, tadi banyak juga memang di grup sama di yang minggu lalu. Cuman untuk kali ini kita batasin karena sepertinya nanti dari panitia juga mungkin selanjutnya akan membahas soal yang COVID di anak, karena kan balik lagi kalau pasien anak tuh biasanya sama spesialis penyakit anak gitu kan, dan tiap divisi biasanya penyakit anak, penyakit dalam punya guideline-nya masing-masing gitu. Jadi lebih baik nanti diberikan kepada yang ahli gitu ya, Ci ya? Ya. Oke, lanjut. Kalau isoman dengan penyakit penyerta atau berat, papa saya umur 75, 109, tapi bawahnya tidur terus, bangun cuma 5 menit, apakah itu normal? Papa pasien cuci darah. Ini dok, mungkin kayaknya perlu dijelaskan dok. Oke, ya. Ya, tadi untuk yang COVID anak, kita sekalian promosi ya, Cel ya. Kemungkinan kita akan jadwalkan Jumat 2 minggu lagi. Kalau ini juga nanti kita akan jadwalkan COVID pada pasien dengan komorbid itu Jumat besok. Jadi Bapak Ibu tunggu saja pengumuman dari kita, YMP Medis. Sekalian promosi dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau usianya 75 tahun, ini udah lanjut usia, cuci darah juga berarti kan ada komorbid ya, gagal ginjal. Bawaannya tidur terus, bangun paling 5 menit, apakah itu normal? Ya, menurut aku sih itu bisa dari COVID-nya, karena memang COVID itu salah satu gejalanya bikin lemes gitu ya, nggak berenergi, nggak bertenaga gitu. Ya selama saturasi oksigen 97-98 sih menurut aku sih nggak apa-apa gitu, tapi ya tetap harus dipantau ketat ya gitu, karena dengan usia segini ada komorbid ya bisa memburuk sewaktu-waktu. Jadi ya banyak-banyak berdoa sama dipantau benar-benar gitu ya. Semoga aman-aman ya. Terus apakah plasma diperlukan?
plasma itu memang kalau dari penelitian kan masih kontroversial ya, jadi belum disarankan juga karena kalau meta-analisisnya bilang belum terbukti bermanfaat. Tapi memang di Indonesia, di Bandung yang saya tahu banyak dipakai gitu. Kenapa? Karena yang saya alami sendiri, memang pasien-pasien saya sih kebanyakan membaik diberikan plasma. Kapan diperlukan? Biasanya kalau COVID-nya berat atau COVID-nya sebenarnya masih sedang gitu ya, moderate istilahnya, tapi potensial ke arah berat gitu. Jadi misalnya kayak Om ini nih, usianya 75 tahun, saturasi oksigennya udah mulai 94, 93 gitu. Ada cuci darah juga. Ini kan resiko untuk jadi berat. Mungkin saturasi oksigennya belum terlalu turun, tapi biasanya kalau misalnya dokternya nanti yang merawat melihat ini ada potensi ke arah berat, biasanya disarankan untuk cari plasma dulu deh gitu. Karena kan dapat plasma sekarang juga rada susah ya, karena banyak yang minta gitu. Prosedur mencari plasma kalau PMI tidak ada stok biasanya share di IG story ya di grup WA grup. Ya, nanti minta bantuan tim GII. Bersyukur tim GII juga ada tim cepat tanggapnya ya, biasanya bantuin cari. Iya, gitu. Oke, selanjutnya. Apakah ada? Dok mau tanya, ibu saya sudah dirawat 8 hari, saturasi turun sampai 7 tahun. Plasma konvalesen sudah masuk ke labu, apakah ada kemungkinan untuk membaik? Ada komorbid asma, terima kasih. Ini berarti pasiennya udah di rumah sakit kan ya berarti ya dok? Terus tadi balik lagi pasien ke konvalesen tadi udah dijawab juga ya. Ya namanya mencoba gitu ya dok. Kebanyakan sih sebenarnya sifatnya masih banyak yang coba-coba gitu. Secara penelitian juga memang ada yang bilang bagus, tapi balik lagi gitu ya. Terus selamat malam dok, tanggal 13 Juni flu berat, meriang. Hari ke-14 penciuman hilang. Pertanyaannya apa ya? Nggak enak badan, lagi badannya hangat, demam saya setelah itu baru melakukan PCR, ternyata positif, CT-nya 35. Isoman lebih dari 21 hari kok. Penyakit komorbid, pertanyaannya, sudah 21 hari, kenapa masih positif dan badan saya 5 hari masih demam, bagaimana yang harus saya lakukan dok? Oh, soal udah lebih lama gitu ya dok? Intinya lebih dari 14 hari, bahkan sampai 21 hari isolasi. Tapi ternyata katanya swab lagi PCR, CT-nya 35. Ini sebenarnya udah bahas juga tadi, untuk CT memang bahkan banyak yang masih positif ya Cia, sampai 2-3 bulan kayak gitu. Tapi secara gejala sebenarnya udah membaik. Cuman di kasus Bapak ini katanya Ci, ada demam 5 hari terakhir. Iya, ini kayak perlu anamnesis lebih lanjut gitu ya, Ci ya? Iya, betul. Setuju. Jadi lebih baik kontrol. Pertanyaan pertama, saya nggak bisa banyak berkomentar karena ini ceritanya kasusnya pasiennya kan sudah dirawat di rumah sakit. Jadi kalau menurut saya dipercayakan saja ke tim dokter yang merawatnya. Karena pasti tim dokter yang merawatnya akan mengusahakan yang terbaik ya untuk ibu ya. Apakah ada kemungkinan membaik? Menurut saya sih tetap ada harapan gitu ya. Jadi tetap berdoa, tetap berusaha gitu ya. Meskipun memang kalau masih turun terus biasanya itu badai sitokinnya belum berakhir nih. Jadi kondisinya sepertinya badai sitokinnya sangat hebat gitu ya, menyebabkan peradangan paru yang progresif gitu. Jadi udah tadinya mungkin saturasinya 90, 80, 70 gitu. Jadi ini masih sedang dalam fase badai sitokin ya. Tetap kalau saya sih tetap berdoa, tetap berharap, tetap berusaha. Maksudnya sebisa mungkin yang kita lakukan gitu ya. Banyak sih cerita gitu ya, ada pasien yang jelek banget itu akhirnya bisa membaik gitu ya. Ada yang udah membaik, memburuk lagi gitu ya, sampai aduh kenapa ini? Tapi pada akhirnya bisa pulang dengan sehat, itu banyak ceritanya. Tapi banyak juga yang ya awalnya baik-baik aja, ternyata memburuk dan tidak tertolong. Itu jadi di COVID ini memang banyak hal yang nggak bisa diprediksi, banyak hal yang masih di luar kemampuan dokter gitu ya. Makanya kalau saya bilang ya butuh keajaiban ya, butuh bimbingan Tuhan. Jadi keluarga ya tetap doain ibu, tetap doain tim dokter biar Tuhan kasih hikmat untuk bisa melakukan yang terbaik untuk menolong ibu ya. Untuk yang kedua, ini kasusnya sempat membaik, tapi
ada demam 5 hari. Kalau saya sih setuju sama dokter Gisel ya, ini harus dilakukan anamnesis ulang. Bisa demamnya itu long COVID, jadi gejala ikutan pasca COVID kan Bapak Ibu pasti udah tahu ya di berita-berita banyak tuh namanya long COVID. Jadi mungkin udah sembuh nih COVID-nya tapi masih ada demam-demamnya, masih ada batuk-batuknya, masih ada sesak-sesaknya gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya bisa aja demamnya dari penyebab yang lain, misalnya ternyata ada infeksi bakteri gitu ya. Jadi yang harus dilakukan konsultasi ke dokter, biasanya nanti dokter akan menyarankan untuk dicek darah ya, untuk dilihat ini apakah masih COVID-nya sisa gitu ya, atau penyebab lain gitu, mungkin bakteri. Oke, boleh dilanjut? Lanjut. Ini soal vaksin, Dok. Dokter mau jawab atau gimana, Dok? Iya, sebisanya kali ya. Oke. Soal vaksin, sudah vaksin suntikan pertama tapi ini udah ya soal ini. Tapi mungkin ini pertanyaannya ini sih, Dok, apakah bisa suntik lagi, apa lanjut kedua aja atau gimana, Dok? Ya, ini pertanyaan kemarin udah dibahas waktu sama Dokter Niko ya. Jadi kalau misalnya udah suntik pertama, waktu jadwal berikutnya ternyata kena COVID. Yang saya tahu begitu COVID-nya sembuh bisa langsung divaksin dosis kedua. Oke, yang kapan sebaiknya ikut vaksin? Tes PCR 32 dan 34 jika OTG. Kapan sebaiknya ikut vaksin? Oh, mungkin ini maksudnya kalau pas ini kali ya, Dok, dia mantan penyintas-penyintas. Ya, ya. Kalau menurut saya, kalau udah COVID-nya sembuh, udah 14 hari, terus bebas gejala, ya udah divaksin aja, nggak apa-apa. Kalau OTG, orang tidak bergejala, ya kalau orang tidak bergejala kan nggak tahu COVID atau enggak. Ya, kalau misalnya dia COVID, ya beresin dulu masa isolasinya ya. Jadi kalau misalnya COVID positif tapi tidak bergejala, itu kan masa isolasinya itu dihitungnya 10 hari sejak swab positif gitu. Jadi kalau misalnya udah 10 hari dan sehat-sehat aja, ya udah vaksin aja nggak masalah. Betul. Oke, Dok. Kalau vaksin kedua akan dilakukan 4 hari lagi, tapi hari kemarin seperti masuk angin. Berarti ini kan belum jelas ya, Dok ya. Boleh vaksin kedua, intinya sebenarnya kayak yang tadi Dokter Eni itu ya. Pastikan dulu apakah itu COVID atau enggak, baru dilihat. Orang sedang di kemo, apakah boleh divaksin, Dok? Ini harus konsultasi ke dokter penyakit dalam ahli kanker yang bertanggung jawab untuk kemoterapinya. Ya biasanya soalnya kalau kemoterapi itu kan bikin turun daya tahan tubuh gitu ya. Jadi mesti konsultasi khusus. Ya betul. Makanya biasanya di screening vaksin kalau ikut vaksin-vaksin gitu, Bapak Ibu yang punya penyakit bawaan rutin kontrol gitu ya lebih baik sebelumnya melakukan konsul sama dokter yang terkait, dokternya, terus baru dibawa surat boleh vaksinnya atau enggak ke screening vaksinnya gitu ya, Dok ya. Orang bila vaksin ke 1 dan 2 beda merek, apakah oke? Belum dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Yang saat ini dianjurkan baru yang satu merek aja. Oke, mau vaksin tapi tidak yakin apakah terpapar COVID atau tidak. Bagaimana, Dok? Ya dicek aja. Dicek aja. Oke, selamat malam. Izin bertanya untuk kondisi apakah boleh divaksin thalassemia minor, epilepsi, sama thalassemia minor? Sama ya, Dok? Kalau kayaknya nggak apa-apa sih. Aku juga thalassemia minor, tapi udah aman. Masih aman Dokter Yeninya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Oh, sudah. Dari admin, apakah ada pertanyaan lain nggak? Yang udah tadi sih kalau saya baca-baca sebenarnya yang di kolom chat sih sebenarnya sama, banyak yang nanya soal vaksin kayak gitu ya, Dok. Tadi sih sebenarnya udah dijawab semua kalau soal vaksin. Terus ini juga banyak soal anak. Kalau anak sekali lagi Bapak Ibu, kalau COVID soal anak, nanti kita adain khusus mengenai COVID anak, webinarnya, jadi bisa langsung tanya gitu ya. Terus ya, ini Dok yang baru, untuk pencegahan apakah dengan menghirup uap air bisa bermanfaat? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Apakah semua benda di rumah yang dipegang media penyebab virus ini juga tadi udah dijawab ya, Dok ya, sama secara PPT juga ya, intinya ya namanya kita lagi terpapar, tetap semuanya jadi media buat
terinfeksi gitu ya dok ya? Ya, kalau misalnya kita bersin atau batuk gitu ya, kita tutup pakai tangan, terus tangan kita pegang benda-benda, nah itu bisa jadi media penularan. Tapi kalau misalnya kita habis cuci tangan, terus kita pegang benda-benda, ya enggak ya. Iya. Jadi ya benar-benar harus dilihat tuh gitu, tapi ya beresiko gitu. Iya. Resiko mah resiko gitu ya dok ya. Membeli makanan dari Gojek di luar apakah harus dipanaskan dulu? Tidak sih, karena COVID tidak menular lewat makanan ya. Oke, iya karena sekali lagi dari droplet dan airborne itu ya. Jika di suatu perusahaan terdeteksi satu karyawan positif, kita tracing dan kalau mau swab antigen menunggu 5 hari. Jika menunggu 5 hari takutnya ada yang terpapar bisa menebarkan lagi. Sebaiknya gimana dok? Apakah kontak semua di karantina dulu? Maksudnya? Iya, jawabannya karantina. Iya pasti sih untuk mencegah. Karena sekarang semua kan itu balik lagi ya dok ya, bukan meng-COVID-kan, tapi memang gejala COVID mirip sama semua penyakit infeksi yang gejalanya ya rata-rata kayak yang disebut-sebut masuk angin, gak enak badan, meriang gitu-gitu ya dok. Jadi semua penyakit yang gejalanya mirip kayak gitu pasti lebih baik di swab dulu gitu. Kalau oksigen untuk kelas atau industri boleh dipakai untuk medis dok? Nggak bisa nggak sih dok? Nggak tahu. Nggak tahu sebenarnya, kita cuma tahu oksigennya itu ya dok ya. Ya, kita taunya oksigen yang di rumah sakit. Yang nempel. Terus vaksin PCV yang sehat perlu tidak dok? Membantu berhubungan dengan COVID tidak dok? Ini vaksin pneumonia ya Bapak Ibu. Memang disarankan kalau udah lansia atau punya penyakit kayak sakit jantung, sakit ginjal, asma, penyakit paru obstruktif kronis. Tapi vaksin ini tidak mencegah COVID gitu. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu memang udah usia atau punya penyakit penyerta, memang akan lebih baik kalau divaksin ini. Tapi tidak berhubungan sama COVID. Betul. Oke. Oke dok, sepertinya sih dari pertanyaan udah semua sih ya dok. Sebentar dok, saya lihat. Penyertaan konsumsi obat sudah. Pertanyaan itu komentar dok. Sudah sih dok, rata-rata intinya itu ya dok. Mungkin kalau dari dokter Yeni sebelum kita menutup, apakah ada take home message yang mau penting dipaparkan lagi? Ya, mungkin saya bacakan kesimpulannya sekali lagi ya Bapak Ibu ya. COVID-19 itu sebagian besar itu ringan. Jadi 80% itu ringan dan akan sembuh sendiri. Biasanya patokannya 5 hari. Sebagian besar itu setelah 5 hari itu enakan gitu ya. Nah, tapi memang ada sekitar 15% yang bisa bergejala berat gitu ya, dan bisa 5% itu sampai sakit kritis dan bisa menyebabkan kematian. Nah, karena sebagian besar ringan dan sekarang rumah sakitnya penuh, sebagian besar kita bisa isolasi mandiri di rumah. Gejala yang berat itu terjadi pada yang beresiko tadi usia lanjut atau punya darah tinggi, kencing manis, kanker, asma, sakit jantung gitu ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Dan jangan lupa obesitas itu juga termasuk komorbid gitu ya. Jadi tetap waspada, terutama yang beresiko. Nah, yang nggak punya resiko gimana? Yang masih muda, nggak ada komorbid sama sekali, itu tetap harus waspada. Karena sekali lagi, ada tuh sebagian kecil ya, nggak punya komorbid sama sekali, usia muda yang sampai berat gitu ya. Tapi itu jarang, tapi tetap waspada. Karena kita nggak tahu kalau kita kena COVID, kita bakal kenanya yang mana. Sebisa mungkin kita lakukan pencegahan gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai tertular. Kan mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Gitu ya, dengan 6M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilisasi, jangan kemana-mana, menghindari kerumunan, dan yang M yang ke-6 sekarang melakukan vaksinasi gitu ya. Bila bergejala, kalau misalnya Bapak Ibu sampai ada gejala, lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu ya bisa antigen, bisa PCR. Antigen ada keterbatasan. Kalau antigennya negatif, memang ada gejala, sebaiknya swab PCR. Tapi kalau antigennya positif, ada gejala, itu udah confirm COVID. PCR boleh iya, boleh enggak. Kalau misalnya positif COVID, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk dilakukan. Dan yang paling penting tadi, pemantauan ya.
Ingat tadi fase ada inkubasi, fase 1, fase 2. Kalau ada perburukan biasanya sebagian besar di fase yang kedua. Dan kalau misalnya sampai saturasi oksigen turun, terjadi hipoksia, segera dibawa ke rumah sakit dan jangan sampai terlambat. Tadi banyak ditanyakan tentang autoimun ya, kayaknya saya belum jawab. Nah, untuk autoimun sendiri ini memang sebenarnya masih banyak perdebatan gitu ya. Ada yang bilang aman untuk divaksin, ada yang enggak. Kalau saran saya, konsultasilah ke dokter yang merawat Bapak Ibu gitu ya. Karena dokter yang merawat itu yang tahu kondisinya. Misalnya, oh ini penyakit autoimunnya sudah terkontrol dengan baik gitu. Jadi itu biasanya boleh divaksin tapi dengan pengawasan gitu. Kalau misalnya autoimunnya belum terkontrol, harus pakai masih pakai obat-obatan steroid dosis tinggi, biasanya memang belum disarankan untuk vaksinasi. Untuk yang hamil tadi juga banyak yang nanya, itu sekarang sudah boleh untuk divaksin ya. Jadi ada beberapa update nih minggu-minggu ini. Yang pertama untuk yang hamil itu udah boleh divaksin. Dan yang kedua untuk pasien anak usia 12 tahun ke atas itu sudah boleh divaksin. Untuk tiroid itu autoimun yang sifatnya bukan sistemik. Jadi sebenarnya bukan autoimun sistemik dan menurut saya, setahu saya itu boleh aja untuk divaksin. Nggak masalah. Ibu menyusui juga aman untuk divaksin ya. Oke, kayaknya itu dari saya. Oh iya, jenazah COVID apakah menularkan atau enggak? Ini yang saya tahu bisa cairan tubuhnya itu yang menularkan gitu. Jadi misalnya ketika membersihkan jenazahnya, misalnya ada cairan tubuhnya dari si jenazah itu yang bisa membahayakan, bisa menularkan gitu. Karena kemungkinan bisa ada virusnya di situ. Cuci hidung pakai NaCl apakah bisa menyembuhkan COVID? Enggak sih, cuma kalau misalnya lagi COVID, biasanya kalau hidungnya mampet gitu ya, nggak nyaman, itu bisa membantu mengurangi gejala dengan cuci hidung. Tapi memang sampai saat ini belum terbukti bisa menyembuhkan COVID. Oke, paling itu aja sih ya. Itu sih dok kayaknya. Oke. Saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Dokter Yani buat jawaban-jawabannya yang sangat detail dan luar biasa ya. Tadi jadi sudah sebenarnya secara keseluruhannya udah banyak dijawab pertanyaan-pertanyaan yang di chat ya Bapak Ibu. Paling kembali lagi diingetin, paling tadi untuk pertanyaan-pertanyaan soal anak, nanti kita akan adakan lagi sesi khusus buat mengenai COVID pada anak kayak gitu, dan mungkin kedepannya juga soal COVID dan komorbid. Jadi ditunggu saja update dari pihak GII mengenai webinar-webinar selanjutnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Yani buat penjelasannya dan kesediaannya buat hari ini, buat jadi narasumber seperti itu. Tadi sekarang paling berarti kita akan tutup gitu ya dok ya untuk webinar kali ini karena keterbatasan waktu juga tentunya. Untuk itu dipersilakan buat Pak Yohanes bisa menutup webinar kita pada hari ini dengan doa. Terima kasih. Terima kasih tentu Dr. Yeni atas kesempatan boleh berbagi ilmu, pengalaman kepada kami semua, juga Dr. Gisel. Tuhan terus akan memberkati, menjagai, melindungi. Dan kami terus menanti lagi waktu-waktu yang tadi sudah disebut Bapak Ibu sekalian, hari Jumat depan, hari Jumat berikutnya kita akan terus ada untuk kegiatan seminar edukasi di masa COVID ini. Kita berharap Jumat depan adalah berkenaan dengan COVID dan komorbid. Lalu berikutnya nanti COVID anak dan vaksinasi anak. Kita berdoa Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, kehadiran, dan kita bersyukur, mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur pada Tuhan yang penuh kasih, yang telah memberikan kesempatan kami untuk belajar malam hari ini, melalui kedua dokter kami, Dr. Yeni, dan juga Dr. Gisel. Kami bersyukur Tuhan,
apa yang Tuhan titipkan melalui ilmu, pengalaman, dan tentu hati, passion untuk berbagi, melayani seperti malam ini. Tuhan terus memberkati. Tuhan membalaskan kemurahan hati mereka dan juga apa yang mereka telah berikan dengan baik kepada kami malam ini. Dan bagi kami semua yang telah mengikuti Tuhan, mohon berkat-Mu. Mohon berkat penjagaan Tuhan di antara kami yang sedang isoman, di antara kami yang sedang sakit, baik pribadi, sekeluarga, sanak, saudara, teman. Tuhan, sebagaimana dokter-dokter juga menyatakan, berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan, kami menjagakan harapan kami kepada Tuhan. Di atas segalanya, Tuhan Yesus juru selamat dalam segala hal, Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan lawat, mari Tuhan tolong. Di antara kami yang lemah, yang sakit, Tuhan tolong. Kami berdoa dan mohon kepadamu, belas kasihan-Mu. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya, hari-hari berikutnya, ke dalam berkat pimpinan Tuhan, karena yang terbaik dari semua adalah penyertaan Tuhan. Kami berharap dan sekarang menyerahkan segenap hati dan langkah kami ke dalam berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih kekuatan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.